Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 15, Pemrograman Komputer, Departemen Teknik Fisika, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang program Game Ninja Saga sebagai presentasi pemrograman komputer. Sebelum itu, jalan-jalan ke Surabaya. Mampir sejenak ke Diri. Halo semuanya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Yuni Kurnia, NRP 023119400053. Saya Kiki Agustina Putri, NRP 023119400047. Nama saya Igede Sanjaya Putra Vyasa, NRP 023119400083. Nama saya Yusuf Kostia Anggara, NRP 023119400114. Nama saya Muhammad Ihsan Gifari, NRP 023119400139. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Game Ninja Saga. Pada Game Ninja Saga ini, terdapat 5 myform. Yang pertama, myform H, yaitu ketika program start. Yang kedua, myform 1, berisi tentang label, button, dan gambar. Untuk myform 2, apabila pada myform 1 diklik how to play, maka akan keluar myform 2. Nah, apabila saat bermain player kalah, maka akan keluar myform 3. Apabila pemain menang, maka akan keluar myform 4. Ketika program di-run semuanya, maka akan keluar. Cara bermainnya adalah kita harus mengurangi darah, health, zombie sampai habis. Dan tiap aksi hanya bisa dilakukan ketika icon kita berada di titik akhir progress bar. Terdapat 3 jenis serangan dari icon kita. Kita dinyatakan menang apabila darah atau health zombie habis. Nah, untuk tools pada program ini ada 8 picture box. Ya, nama saya Gifari. Saya akan menjelaskan tentang tools apa saja yang dipakai di program ini. Untuk tampilan pertama, di program ini kita menggunakan label yang bertuliskan Welcome to our little game dan 2 button yaitu play dan how to play. Dan untuk tampilan kedua, kita menggunakan 3 progress bar. Yang pertama dinamakan indikator. Indikator ini kita beri value sama dengan 0 karena progress bar ini hanya sebagai indikator untuk mengetahui giliran siapa yang akan menyerang. Dan untuk progress bar kedua dinamakan survival sebagai health point dari player dengan value sebesar 240 yang mengatakan player memiliki nyawa sebesar 240. Untuk progress bar ketiga dinamakan defeat sebagai health point dari enemy dengan value sebesar 170 yang menyatakan musuh memiliki nyawa sebesar 170. Dan di sini kita juga menggunakan 8 picture box. Picture box pertama menunjukkan icon dari player. Picture box kedua menunjukkan icon dari enemy. Picture box ketiga menunjukkan karakter dari player. Picture box keempat adalah picture box kosong. Di picture box keempat ini kita menggunakan visible false. Karena di dalam permainan picture box 4 hanya akan muncul ketika enemy menyerang dan akan berpindah tempat dari picture box 7 ke picture box 4 ini. Dan untuk yang kelima itu ada picture box 5. Nah, di sini itu adalah serangan dari kunai. Di picture box 5 ini juga menggunakan visible false dan wujud kunai hanya akan terlihat jika pemain menggunakan attack dari kunai. Untuk picture box 6 adalah picture box kosong juga. Di picture box 6 ini
kita menggunakan visible false karena di dalam picture box 6 hanya akan muncul ketika player menyerang dan berpindah tempat dari picture box 1 ke picture box 6. Di picture box 7 merupakan karakter dari enemy. Dan picture box terakhir itu picture box 8 merupakan dampak yang dihasilkan dari bomb attack. Di picture box 8 ini kita menggunakan visible false dan picture box 8 akan muncul jika kita menggunakan serangan dari bom. Dan yang terakhir kita menggunakan 3 button click. Button click pertama adalah icon atau tombol untuk melakukan melee attack atau serangan jarak dekat. Untuk button klik kedua adalah tombol untuk melakukan kunai attack, dan button klik ketiga adalah tombol untuk melakukan bomb attack. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang timer 1 dan timer 2. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang menjadi variabel-variabel yang ada di program ini. Pertama, INT health sama dengan 240 itu nyawa player sama dengan 240 yang ada di atas progress bar. Ya. Selanjutnya, INT NMY sama dengan 170 itu adalah nyawa dari NPC atau zombie yang akan kita serang. Yang selanjutnya, INTX sama dengan 254 dan INTY sama dengan 12 adalah posisi di mana icon kita akan bergerak. Terus yang kedua, selanjutnya, INTX1 sama INTY1 itu merupakan icon di mana zombie juga akan menyerang, mendapat giliran menyerang. Yang ketiga, INTX2, INTY2 itu adalah posisi kunai yang sebelumnya tidak visible jika tidak dijalankan kunainya. Terus saya akan menjelaskan tentang timer 1. Timer 1 itu adalah bagaimana di mana kesempatan kita untuk menyerang. Ketika darah player masih lebih dari 0 dan posisi player kurang dari 761 X-nya, maka kita akan menjalankan X sama dengan X ditambah 10, Y ditambah 0, karena kita hanya akan melihat icon bergerak dari kiri ke kanan, maka Y-nya tidak ditambah sama sekali. Dan ketika player kita berjalan, maka timer 2 yang mana itu adalah icon zombie untuk menyerang itu dijalankan karena mereka akan berjalan bersama seperti balap lari. Nah, yang if bang visible sama dengan true itu merupakan button klik 3 yang ntar dijelaskan oleh teman saya. Nah, ketika X sama dengan 761, maka button 1, button 2, button 3, maka akan kita terlihat agar kita bisa klik untuk menyerang musuh. Dan timer 2 akan menjadi freeze karena itu adalah kesempatan kita untuk menyerang. Nah, jika nyawa kita kurang dari 0, maka timer 1, timer 2 itu akan berhenti dan akan memunculkan pesan kalau kita kalah. Dan sebaliknya, kalau nyawa musuh yang kurang dari sama dengan 0, maka timer 1 dan timer 2 akan berhenti. Dan untuk NMY sama dengan 0 itu ketika progress bar kurang dari kurang dari 0, maka tidak bisa, maka kita akan menjadikan progress bar itu sama dengan 0. Setelah itu kita akan mendapatkan pesan kita menang. Terus untuk timer yang kedua, yang untuk icon maka ketika nyawa musuh lebih dari 0, kita akan menjalankan program seperti pada timer 1, X1 sama dengan X1 tambah 10, Y-nya tetap karena Y itu sama dengan tidak bergerak.
kita hanya menjadi kiri ke kanan. Kita gambar semua itunya setiap detik kita gambar pada picture box 5 location system draw point x1 y1 itu ketika setiap interval maka kita akan gambarkan seperti itu. Nah, ketika timer ini berjalan, maka timer 1 juga akan berjalan karena akan seperti lomba lari seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ketika itu ada tulisan if timer interval kurang dari sama dengan 25, maka timer interval sama dengan 50 akan saya jelaskan nanti. Jika posisi X1-nya lebih dari sama dengan 761, maka musuh akan menyerang kita. Bagaimana random hit itu INTJ hit itu berapa nilai musuh yang akan kita rasakan antara 30 sampai 50. Itu random antara 30 sampai 50. Lalu akan memunculkan suara Z. WAV ini merupakan source sound dari attack musuh. NPC location-nya ini akan NPC location, picture box 2 location, ini merupakan NPC-nya akan di depan karakter kita untuk menyerang. Kita sleep 500 agar ada kelihatan NPC-nya untuk ada di depan kita. Nah, health sama dengan min J ini merupakan pengurangan dari nyawa kita sebagaimana INTJ sama dengan hit next 30-50 tergantung dari randomnya. Maka nyawa kita akan berkurang sebanyak itu. Timer 1 enabled false itu karena musuh pada saat menyerang. Lalu dikembalikan lagi X1 sama dengan 254 agar kembali ke posisi awal sebelah kiri untuk nanti menjalankan sebelah ke kanan. Kalau jika HP player kurang dari 0, maka timer 1, timer 2 akan habis. Health kita akan menjadi 0 karena progress bar tidak mungkin min. Kita akan memunculkan dialog bahwa kita kalah. Terus yang bawahnya picture box 5 location system drawing itu menggambarkan bahwa posisi icon itu kembali lagi ke awal karena X tadi sama dengan 254. Nah, untuk timer interval sama dengan min sama dengan 12, ini merupakan pengurangan interval dari timer 2, yang timer 2 awalnya itu intervalnya adalah 70. Nah, kita itu kurangi 12 karena kita ingin setiap turn atau setiap putaran NPC akan bergerak lebih cepat daripada player. Oleh karena itu, kita dari di atas timer 2 interval kurang dari sama dengan 25 disama dengankan 50 karena tidak mungkin timer interval menjadi negatif karena kalau negatif dikurangi terus 70 dikurangi 12 maka akan kemungkinan menjadi negatif. Maka kita kembalikan menjadi 50 agar program masih terus berjalan agar terus berjalan. Nah, ketika itu sudah selesai, maka kita akan nge-loop seperti itu sampai program menentukan bahwa kita menang atau kita kalah. Selanjutnya akan dijelaskan tentang timer 3 oleh Sanjaya. Mohon maaf ada perubahan, kita jelaskan dulu tentang button klik 1 sama button klik 3. Untuk Kiki bisa dilanjutkan. Kiki? Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai button klik 1 dan button klik 3. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai button klik 1. Dalam button klik 1 itu ada tulisan private system void button underscore 1 system object itu adalah eventnya. Kemudian ketika kita klik button 1, maka apa sih yang terjadi? Nah, yang terjadi itu if X sama dengan 761, itu berarti ketika picture box 1 sudah berada di titik 761, maka button 1 baru bisa diklik untuk menghindari kecurangan. Jadi ketika picture box 1 belum mencapai titik 761, maka kita tidak bisa menyerang karena jika tidak disetting seperti itu, maka yang terjadi adalah error. Kemudian ada nilai K, integer K.
Itu integer K itu nilainya antara 20 sampai 60 dan itu random. Kemudian selanjutnya ada sistem media sound player di GUI project /wav play. Nah, itu adalah fungsi untuk memainkan sebuah file yang ada di D dalam folder GUI project dan nama filenya itu /wav. Contohnya, itu berarti maksudnya ketika kamu naruh lagu dalam folder dan kamu mau memasukkan lagu tersebut ke dalam programmu, maka perintah yang dituliskan dalam program yaitu seperti itu. Dan kita menggunakan suara tebasan pedang. Kemudian ada slip 450 itu ditaruh supaya sinkron atau sama. Kemudian ada player location, picture box 3 location itu untuk memindahkan player dari picture box 1 ke picture box 3. Kemudian ada slip 500 itu untuk jedanya. Jadi dijeda dulu baru kembali. Jika slip 500 itu tidak ditulis, maka yang terjadi seperti berkedip. Nggak bisa maju dan nggak bisa kembali. Kemudian ada player location 138 dan 165 itu untuk mengembalikan player ke posisi semula. Jadi dari sana ke posisi semula. Kemudian karena atas instruksi Mazi yang meminta ketika kita menyerang maka darah kita berkurang, jadi kita taruh health min 10. Min sama dengan 10. Itu berarti ketika kita menyerang, darah kita berkurang 10. Kemudian ada enemy min sama dengan K. K itu random, jadi bisa 21, 22, 23, bahkan sampai 59, pokoknya antara 20 sampai 60 seperti yang ada di atas itu. Kemudian ada X sama dengan 254, itu untuk mengembalikan picture box 1 yang sudah mencapai titik 761 kembali lagi ke awal. Yaitu untuk kembali ke awal. Kemudian ada if enemy kurang dari sama dengan 0, itu karena value dari picture box tidak boleh min, jadi untuk mengatasinya maka kita kembalikan menjadi 0. Kemudian ada begitupun juga untuk health-nya sama. Kemudian ada serve value health bla 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 itu ya, serve value health itu untuk mengupdate progress bar kita dan progress bar musuh. Kemudian setelah itu jalan semua maka timer 2 menjadi true. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai button klik 3. Sama seperti sebelumnya, ada private system void button 3 underscore click, yaitu untuk if-nya. Kemudian ketika if sama dengan 761, maka program akan melakukan ini. Random hit bla 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 itu, integer B. Nah, untuk membuat randomisasi integer B ini bernilai hit dengan nilai 50 sampai 70. Jadi random antara 50 sampai 70. Kemudian ada sistem media sound player di GUI project itu untuk memunculkan suara ledakan yang kita gunakan yaitu suara bom. Jadi cara memasukkannya seperti itu, sama seperti tadi. Kemudian ada bank visible true. Kemudian ada enemy min sama dengan B. Dan health min sama dengan 50. Sama, jadi ketika kita memakai bom itu, maka nyawa kita akan berkurang 50 dan nyawa musuh akan berkurang B. Dengan B itu random antara 50 sampai 70.
Kemudian ada X sama dengan 254, itu untuk mengendalikan icon kita ke tempat awal. Kemudian ada if enemy kurang dari sama dengan 0, itu sama seperti tadi. Kemudian ada application exit, jadi marformnya tuh langsung keluar. Nah, yang dimaksud if enemy kurang dari sama dengan 0 dan enemy sama dengan 0, defeat value sama dengan enemy. Jadi kalau kita menang, maka yang muncul itu marform 4. Dan begitupun untuk yang if health itu. Jadi kalau kita kalah, maka yang keluar marform 3. Kemudian timer 2 sama dengan enable true. Karena setelah kita melakukan aksi, icon kita dipanggil ke titik awal, icon zombie yang awalnya diam akan lanjut jalan lagi. Kemudian ada serve value health, itu untuk mengupdate progress bar kita dan progress bar musuh. Kemudian di situ kan ada bank visible true. Di button klik 3 ini kan adanya cuma itu. Maka kita kembali ke timer 1. Dalam timer 1, if X kurang dari 761, nah itu ada if bank visible sama dengan true, flip 1000 bank visible false. Jadi if X kurang dari 761 dan ketika picture box ini kelihatan, maka jeda dulu 1 detik baru akan menghilang. Jadi kalau kita hanya menaruh bank visible true di picture box di button klik 3 aja, itu hal itu akan muncul aja, jadi nggak bisa hilang. Tapi kalau kita taruh di timer 1, maka itu akan hilang. Seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang button 2, eventnya, timer 3, dan juga eventnya. Pada button 2 ini kami tetapkan sebagai serangan jarak jauh, di mana playernya akan melempar, atau kami ingin percaya kalian kalau playernya ingin melempar kunai atau pisau ke arah musuhnya. Jadi, bagaimana programnya? Seperti ini. Ketika ikon kita berada di sini, titik akhir ini di 761, picture box knife ini akan terlihat. Jadi yang awalnya ini tadi false, visibilitasnya false jadi true, dan setelah itu terjadi timer 3 ini akan true. Timer 3 awalnya ini false ya, supaya tidak kemana-mana. Nah, terus apa hubungan timer 3 dengan button 2? Timer 3 ini setiap kali dia tick, setiap kali 20 milisecond, maka dia akan melakukan program ini yang menyebabkan picture box picture box knife ini berjalan ke arah musuh, istilahnya. Jadi, saat timer 3 enabled, apakah yang terjadi? Ketika X2-nya, X2 itu posisi X awal dari picture knife ini, picture box ini, ketika dia kurang dari 776, maka dia akan terus bertambah 10, sama seperti tadi. Dan knife location point X2, Y2 ini adalah selalu mengupdate ini. Jadi ketika 20 milisecond, dia akan mengecek apakah posisinya itu posisi knife itu kurang dari 776 X-nya. Jika iya, dia akan melakukan ini dan akan terus update terus. Tapi gimana kalau dia sudah mencapai tujuannya? Nah, ketika dia sudah mencapai tujuannya, picture box knife ini bakal menjadi false lagi. Tadi tidak ada jadi ada, berjalan ke arah musuh. Setelah dia sampai ke tujuan, dia akan hilang dan dia akan melakukan kalkulasi, menggenerasi nilai random yang akan kita jadikan untuk pengurangan darah musuh. Nilai randomnya ini berkisar antara 10 dan 30. Sebelum kita mengurangi darah musuh, kita akan menaruh
perintah ini untuk menghasilkan suara tikaman pisau, jadi terdengar realistik. Terus setelah itu terjadi, enemy, yaitu value darah musuh tadi akan berkurang sebanyak H. H itu sudah ditentukan tadi di sini. Dan darah kita berkurang sebanyak 2. Untuk X254 dan X253 ini hanya berfungsi untuk mengembalikan icon ini ke awal tadi. Terus ketika value musuh ini darah musuh ini kurang dari 0, kita akan mengembalikannya ke 0. Jadi saat kita melakukan serangan, ada kemungkinan kalau darah musuh itu menjadi minus. Setelah kita ketahui kalau progress bar itu value-nya tidak boleh minus, tidak boleh minus. Jika itu terjadi, maka akan terjadi error. Jadi gimana solusinya? Kita jadikan saja enemy menjadi 0, terus kita samakan value dari progress bar ini menjadi 0. Jadi tidak terjadi error. Tapi jika enemy-nya, value darah musuhnya tidak 0, maka dia akan terus mengupdate menggunakan perintah ini. Ini hanya untuk perintah mengupdate progress bar, seberapa banyak progress barnya berkurang. Jadi hijaunya ini seberapa banyak akan berkurang melalui serve value health sama defeat value enemy. Setelah itu terjadi, timer 2 yang tadinya false, yang tadinya freeze, dia bakal true lagi, membuat icon zombie-nya berjalan lagi. Dan timer 3 bakal false lagi supaya kunainya ini tidak terus berjalan. Jadi tadi kembali lagi setelah dia mencapai tujuannya, picture box knife-nya bakal ke sini lagi dan akan tetap berada di sini lagi sampai kita memicik button kedua. Untuk simulasinya sekali lagi tadi agak sedikit terpotong. Jika dilihat akan seperti ini. Welcome to our little game. Jadi how to play. Ini adalah peraturannya. Ya, terlihat. Terus kita picik play, akan memanggil form ini my form ini akan berjalan. Tujuan akhir baru akan ada. Ketika kita menyerang pakai melee, dia akan ke sini. Menghasilkan suara, zombinya juga menghasilkan suara ketika dia menyerang kita. Lalu button 2 ke knife ini akan melemparkan istilahnya kunai ini sampai ke untuk time interval tadi. Sekarang kita bisa lihat zombinya yang menang, yang unggul. Itu adalah fungsi. Untuk bom seperti itu. Kita serang. Ternyata kita kalah dan ada tampilannya you died. Sama jika kita menang akan ada tampilan you survive. Mungkin itu saja dari kami. Itu adalah cara kerja tugas program kami yang kami sampaikan. Salah kata atau salah tingkah tolong dimaafkan. Kami pamit dulu. Kelompok 15 program komputer pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.